duduk sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Pada kesempatan ini, tentu kami selaku penerima aspirasi sangat menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh elemen masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini, termasuk para dinas yang terkait, para penyampai aspirasi, dan masyarakat lainnya yang sempat hadir untuk menyampaikan suatu permasalahan dalam rangka mencari solusi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama yang melanda saudara-saudara kita selaku pejabat publik di desa masing-masing. Olehnya itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kami ingin menyamakan persepsi di antara kita supaya penerimaan aspirasi ini dapat terarah dengan baik dan tidak bias kepada persoalan. Banyak LSM dan oknum pers dari luar Kabupaten Wajo datang di daerah kita ini mencari-cari kesalahan dan para kepala desa. Maka dari itu, kami selaku koordinator aliansi LSM dan pers wilayah 1 yang meliputi Kecamatan Bitung Panua, Kecamatan Kera, dan Kecamatan Sejuwangi bersama Dewan Pengurus Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo yang diminta oleh kepala desa untuk pendampingan dalam menyalurkan aspirasi damai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo ini. Bapak Ibu, anggota DPR Kabupaten Wajo dan hadirin yang kami hormati, mohon izin saya menyampaikan bahwa keresahan-keresahan para kepala desa di Kabupaten Wajo 6 bulan terakhir ini antara lain sebagai berikut. 1. LSM dari luar Kabupaten Wajo datang mencari-cari kesalahan dengan bermacam-macam dalih, seperti ada kepala desa dituduh menganggarkan dana desa atau DD pada pembangunan jalan kabupaten. Juga semua item APBDes dia juga kesemuanya ada upaya market anggaran. 2. Sejumlah LSM dari luar Kabupaten Wajo sering menakut-nakuti dan menteror kepala desa melalui telepon dan ujung-ujungnya menelepon meminta dengan menyebut nominal lumayan, yakni 1,7 juta, 5 juta, 15 juta, hingga sampai kisaran 25 juta. Ini memang luar biasa. Saya melihat bahwa klasifikasi penting perihal dugaan penyalahgunaan, memang perihal dugaan juga saya sebenarnya membela Sengkela. Kalau kita lihat tuntutan ke Polda Sumsel, CP Direktur Reserse Kriminal Khusus, dan ada 23 kepala desa yang dihitung penuh tanpa kecuali itu dianggap semua persoalan 2018 dengan 2019 itu dianggap bahwa ada markupnya, ada penyalahgunaannya segala macam. Ada di dari seleksi sudah dirangkum ini luar biasa kalau kita lihat. Cuma sayangnya di inspektorat tidak sampai, di PND belum sampai, di Polda mungkin saya kurang tahu apakah sudah sampai atau di Polres. Saya melihat ini ada suatu sinetron yang ingin mereka coba lakukan. Kalau saya melihat bahwa sinetron yang dilakukan di teman-teman dari daerah, mungkin dia jauh lebih cinta daripada kita semuanya yang ada di sini. Dan apa yang disampaikan oleh pimpinan aspirasi, pembawa aspirasi, kami sangat mengapresiasi dan sangat terhadap kepedulian bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas selaku LSM maupun Satpres di wilayah kami. Ini kami sangat mendukung, sehingga kegiatan ini kami juga dari inspektorat
bisa sangat dibantu. Nah, ini kalau ada sesuatu yang tidak sesuai di lapangan, ini bisa tersampaikan ke kami di inspektorat. Tetapi apa yang dilaporkan oleh LSM Perak tersebut berdasarkan hasil klarifikasi tadi oleh Ketua Tim Inspektorat bahwa surat tersebut disampaikan ke inspektorat di wilayah kami, ini belum pernah kami membaca surat tersebut. Seandainya surat itu sudah hadir di tempat kami, di kantor kami, atau kamu alternatif, kami akan melakukan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus. Dan yang rupanya yang terjadi ini adalah teman-teman, saya pernah memanggil kepala bidang kami dan kepala seksi saya bahwa apakah lembaga Perak ini terdaftar di wajib? Rupanya tidak terdaftar. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah, bukan Permendagri, peraturan pemerintah nomor 3/2008 tahun 2017 sangat jelas dikatakan bahwa bila bila lembaga berbadan hukum, maka tentu harus secara berjenjang melaporkan keberadaannya di tingkat gubernur maupun di tingkat apa yang disampaikan oleh Pak Marsosi, apa yang disampaikan Pak Nadir. Saya lihat masalahnya di teror. Saya mengambil kesimpulan kalau begini masalahnya, ini adalah teror dengan membuat surat yang ditujukan kepada orang yang ditakuti saya, kemudian meninggalkan nomor HP, itu kan sama dengan, pertama sama dengan teror, yang kedua sama dengan, maaf kalau saya di bagian sana dikenal sobis. Kita bisa tahu itu sobis yang biasa itu main di HP. Yang saya hormati teman-teman pers bersama LSM lagi yang telah membawa pertemuan kita antara Pak Desa, pihak OPD dan pihak DPR. Oleh karena itu saya ingin sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian terkait dengan maraknya pelaporan yang terjadi kepada orang tua kita, kepala desa. Saya Ibu Madhuri Kadis ya, BMD, Kepala Inspektorat. Saya dari awal sejak 2 September ketika rapat perdana antara PMD dengan Komisi 1, saya sudah mengingatkan, saya tidak mau tahu, ya Pak ya, saya tidak mau tahu ada kepala desa yang menjadi satu peran oleh oknum-oknum LSM. Statement inspektor tadi sudah sangat jelas bahwa sebenarnya tidak ada masalah selama itu kita sih tahu. Kalau ada yang melaporkan kita ke inspektorat, kita ke Kesbang, kita ke LSM, PMD. Karena saya lihat contoh kasus dulu di Biliran ya, salah satu kepala desa di sana dilapor, mereka ke inspektorat kantor selesai persoalan. Jadi tidak usah ragu sebenarnya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu ada PMD di atasnya, ada inspektorat, ada Kesbang dengan kepala desa, tidak ada masalah. Makanya kalau bisa jangan dibesar-besarkan. Jangan sampai seperti tadi Pembawa bilang bahwa itu cuma bertak sampel, kita yang tidak kepada sana, nah itu bisa. Kemarin juga saya ketemu dengan Pak, kita buka, sana ada masalah, ada PMD, ada inspektorat. Kalau mereka bilang tidak ada, tentu selesai persoalan. Kalau bisanya ada, ini kami dari Aliansi LSM dan Pers di wilayah 1 hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman atas kritikannya, sarannya dan masukannya kepada kami dengan adanya aliansi di wilayah 1 ini. Dan terkhusus ucapan terima kasih yang kami berikan kepada LSM atau rekan-rekan yang telah memberi gelar kepada kami, terkhusus lembaga laki Laskar Anti Korupsi. Ada 3 gelar di sini yang diberikan kepada kami. 1, gelar yang diberikan kepada kami dari LSM Lipan, yaitu Saudara Ali yang mempresentkan LSM laki sebagai LSM Burane. Terima kasih banyak.
melakukan koordinasi. Tentu koordinasi beberapa tahap. Tentu dulu ke pimpinannya, ke Pak Bupati untuk membicarakan langkah selanjutnya, apa yang harus diperbuat untuk membentengi pemerintahan yang ada di ujung tombak, yang sekarang menjadi ditombaki katanya menurut ini. Kemudian nanti setelah itu maka tentu dari pihak inspektorat siap untuk bekerja dan kembali membangun komunikasi pembinaan dengan APH, dan saya kira ini sudah ada mekanisme yang harus dilalui. Jadi saya kira kesimpulan daripada pertemuan kita ini bahwa insya Allah di samping Komisi 1 juga kami titip kepada Kesbangpol untuk kembali melanjutkan pertemuan ya, untuk mengkoordinasikan proses ini sehingga tidak terjadi masalah di kepala desa kita. Dan saya kira Pak Abdesi, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa silakan bekerja dengan. Mari kita bersama dengan LSM untuk bersama-sama membangun kebersamaan untuk bekerja dengan baik. Karena itu tadi niat LSM itu adalah untuk membantu masyarakat, termasuk kami juga di DPR. Jadi saya kira tidak ada masalah, silakan bangun komunikasi dengan baik dan berkoordinasi dengan baik. Kalau ada hal-hal yang keliru, minta untuk diluruskan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, kita bangun kebersamaan untuk bersama mengayuh pembangunan yang ada di Kabupaten Wajo. Untuk itu, kami atas nama pimpinan penerima aspirasi pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada aspirator yang didampingi oleh LSM Laki bersama dengan seluruh LSM dan Insaper yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita, para kepala desa untuk dapat bekerja dengan tenang karena kondisi yang dialami. Dan tentu ini masih butuh tindak lanjut seperti harapan kami, dan kepada SKPD yang terkait yang hadir baik dari Kesbangpol, Inspektorat, PMD, dan dari pihak kepolisian serta dari lembaga lainnya yang hadir pada kesempatan ini, juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga kehadiran kita pada kesempatan ini membawa berkah. Ya, jadi Detoto disalahkan karena peraklah membuat pertemuan kita seperti hari ini. Ya. Pak, yang disampaikan pada hari ini oleh Laki di DPRD Wajo ini? Aspirasi ini adalah aspirasi keresahan daripada kepala desa karena banyaknya LSM dari luar melakukan pemantauan dan monitoring, malah melakukan pemeriksaan fisik investigasi dan malah melebihi melaporkan di Polda Sumsel. Di situ kami melihat laporannya saya menganggap tidak relevan karena seakan-akan hanya satu modus untuk menakut-nakuti kepala desa untuk mendapatkan nominal seperti itu. Maka kami ada berbentuk ada unsur pemerasan. Kedua, kami melakukan aspirasi ini, saya mengkhawatirkan jangan sampai mendapat pemanggilan atau diproses hukum kepala desa yang terlapor ini bisa berpotensi terjadi namanya gratifikasi. Karena pemerasan dan gratifikasi adalah bagian daripada korupsi. Itulah kehadiran daripada Laskar Anti Korupsi Indonesia Seperti Wajo. Bukannya Laki untuk mendampingi atau membela namanya dugaan korupsi. Tapi kami Laki hadir di sini karena adanya unsur pemerasan dan adanya kemungkinan terjadi nanti gratifikasi bila mana terproses seperti itu. Thank you, terima kasih, sukses. Itu dasar tupoksi kami, saya sebutkan tadi berdasarkan aturan Permendagri nomor 11 tahun 2019 terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang melekat di Kesbangpol, terkait juga dengan menjadi keresahan pemerintah daerah. Tentu ada sebuah inovasi, Pak. Tentu ada sebuah upaya dan ada formulasi yang bisa kita angkat. Makanya kami hubungkan dengan pasca silaturahmi kita. Silaturahmi kita merekomendasikan adanya forum grup diskusi. Dan grup diskusi itu karena semangatnya kami, maka kami anggap triparti. Pemerintah daerah, pemerintah desa,
dan LSM dan ormas itu sendiri bersama-sama kita memikirkan formulasi apa yang bisa kita upayakan sehingga kita semua bekerja nyaman, kita semua bekerja mencapai namanya sebuah prestasi. Oke Pak, sedikit lagi tambahan. Kira-kira bagaimana Pak ke depan terkait banyaknya LSM yang tidak terdaftar di Kesbangpol? Bagaimana ke depan tindakan Bapak selaku pembina Orkesmas ini? Ya, saya kira beberapa aturan dan regulasi yang bisa kita jadikan sebuah rujukan. Yang pertama tadi ya tentu rujukan peraturan pemerintah nomor 58 tentang 2016 terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Dan sangat jelas di situ bahwa kalaupun dia sudah berbadan hukum, maka dia harus menyampaikan keberadaannya. Siapa yang menyampaikan keberadaannya adalah pimpinan di atasnya, lembaga pengurus pusatnya maupun pengurus provinsinya sebelum melakukan aktivitas di daerah ini. Seperti apa itu Pak pelaporannya? Apakah dalam bentuk administrasi? Ya, saya kira sudah sangat jelas di pasal 9, 8, 11 sampai 12 itu persyaratan keberadaan dan sebagainya itu tentu ada di peraturan pemerintah nomor 58. Ada kelengkapan administrasi. Ada kelengkapan administrasi. Dan saya kira kalau keberadaan itu tidak lagi cukup sampai di sini dan kami memverifikasi, verifikasi tempatnya, verifikasi kepengurusannya dengan harapan supaya tidak ada lagi kepengurusan dia sebagai ketua, dia sebagai sekretaris, dia juga sebagai bendahara. Jadi intinya wajib ya sebuah organisasi melaporkan di daerah. Saya kira persoalan bukan persoalan wajib, tetapi persoalan adalah tentu ketika masuk dalam sebuah rumah ya tentu kita harus ketuk dan tentu hasilnya apa ini? Tentu hasilnya ada ketika tertib administrasi ini, maka ketika ada juga hubungan kerjasama maka tentu ada administrasi catatan yang bisa dibuka pemerintah bahwa oh rupanya ada ormas ini yang tercatat di kita yang perlu kita berdayakan. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami menerima aspirasi dari masyarakat yang didampingi oleh LSM Laki yang merupakan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Wajo, terutama masalah kepala desa kita yang terlapor di pihak kepolisian termasuk di Polda. Nah tentu menurut penilaian daripada saudara-saudara kita LSM yang ada di Kabupaten Wajo bahwa itu terlalu dini untuk dijadikan sebagai suatu proses kasus karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sehingga saudara-saudara kita yang datang di LSM yang ada di Kabupaten Wajo itu bukan berarti melakukan pembelaan, akan tetapi mencari proses pembenaran yang harus dia lalui. Betul. Sehingga kalau memang tetap bersalah ada mekanisme yang harus dilalui. Kalau memang dia tidak bersalah, janganlah dibiarkan saudara-saudara kita para kepala desa selalu bekerja secara was-was sehingga tidak ada kemampuan untuk bekerja secara normal. Terus apa tindak lanjut dari DPRD tadi terkait aspirasi itu? Jadi terkait dengan aspirasi yang ada pada hari ini, tentu kami selaku penerima aspirasi merekomendasikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti proses ini supaya kepala desa kita itu tidak tidak bekerja secara itu tadi tidak tenang. Kita harapkan bagaimana dapat bekerja dengan tenang. Apa artinya di situ? Bahwa ini harus dilakukan tindak lanjut pertemuan antara pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak Abdesi, kemudian pihak Kesbangpol, Inspektorat, dan ke Pak Bupati, dan kalau perlu kita melakukan koordinasi dari APH bagaimana bisa melakukan proses pembinaan yang ada di lapangan terutama kepada kepala desa kita.